assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan The Gatots. Salam sahabat plumbing Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusikan ya, karena yang kemarin sudah kebutuhan air berdasarkan jumlah penghuni dan fungsi bangunan. Terus video yang berikutnya lagi kebutuhan air berdasarkan beban unit alat plumbing. Nah, yang pada video kali ini kita akan coba menentukan diameter pipa. Nah, diameter pipa ini jadi jenis material pipa yang ada di pasaran Indonesia itu banyak banget variannya. Kita akan berangkat pada video kali ini ya. Kita akan berangkat untuk membahas penentuan diameter pipa PVC, polyvinyl chloride, pipa yang banyak ya di pasar Indonesia. Walaupun penggunaannya di negara-negara maju ya sudah mulai digantikan oleh material PE dan material PP ya. Oke, baik. Nah, patokan ya atau ukuran untuk menentukan diameter pipa yaitu harus tahu dulu debit alat saniter. Nah, pada kesempatan ini kita akan contohkan ada gambar skematik. Saya akan tampilkan di video ya. Nanti ya. Ada 3 alat saniter di situ ya. Alat saniter yang pertama itu adalah wastafel. Terus alat saniter yang kedua WC dengan tangki, dan alat saniter yang ketiga ada shower. Jadi umpamanya contohnya ada dalam satu kamar mandi ya, secara private ya, atau penggunaan secara pribadi, berbeda dengan tempat umum ya. Tempat umum nanti kita akan contohkan. Nah, ada 3 alat saniter itu di dalamnya. Nah, dalam hal ini kita di video sebelumnya ya sudah tahu kebutuhan air berdasarkan masing-masing alat saniter. Nah, alat saniter yang pertama adalah wastafel, punya beban unit ya, atau kebutuhan air 0,1 liter per detik, dan beban unitnya itu 1 berdasarkan tabel ini. Terus berangkat lagi alat saniter yang kedua yaitu WC dengan tangki ya, itu punya nilai beban unit juga 1 dengan debit 0,1 liter per detik. Nah, terus alat saniter yang ketiga yaitu shower. Shower di sini punya beban unit 2 dengan debit 0,2 liter per detik. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan ya, itu ada gambar skematik. Terus kita dari gambar skematik ini kita beri nama ya jalur-jalur pipanya. Yang pertama ada di pipa 1. Pipa 1 itu untuk melayani wastafel. Oke. Terus pipa 2 untuk melayani WC dengan tangki. Pipa 3 untuk melayani WC dengan tangki dan wastafel. Atau pipa 3 ya melayani pipa 1 dan pipa 2. Terus pipa keempat tugasnya untuk melayani alat saniter yang ketiga ya, yaitu shower. Terus pipa 5 ya, pipa 5 ini tugasnya untuk melayani pipa 3 dan pipa 4. Oke ya sahabat plumbing Indonesia. Nah, sebelum lanjut jangan lupa ya dukung channel ini, channel sahabat plumbing Indonesia, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya ada video terbaru updatean dari channel sahabat plumbing Indonesia, langsung sahabat plumbing bisa dapat notifikasi dari device-nya masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pada tabel penentuan debit ya, sudah diketahui 3 jenis alat saniter itu beban unitnya. Nah, sekarang kita akan berangkat di tabel pendimensian. Sahabat plumbing Indonesia, tabel ini berdasarkan jenis
materialnya. Dalam hal ini adalah material yang akan kita pakai untuk contoh ya, adalah material PVC. Nah, nanti mungkin di video-video berikutnya kita akan coba dengan menggunakan material-material lain, misalnya material pipa PPR, material pipa PEX, material pipa galvanis, material pipa tembaga dan lain-lain ya. Sahabat Plumbing Indonesia harus punya tabel ini berdasarkan jenis material yang akan digunakan ya, atau jenis material yang direncanakan. Jadi harus punya tabel ini. Tabel ini diperoleh dari standar ya, dari literatur yang ada. Bahkan kalau ada produsen pipa ya, pabrikan, itu kalau sahabat plumbing mau merencanakan ya dengan material PVC, mintakan sama produsen pipanya data penentuan beban dan diameter ya. Bahasanya tabel beban dan diameter. Jadi untuk menentukan diameter sudah tidak perlu lagi menghitung, karena sebenarnya produsen atau pabrik-pabrik sudah menentukan, sudah menghitung. Tentulah tabel ini diperoleh dari hasil penelitian dan perhitungan, sehingga disepakati inilah yang akan dipakai ya sahabat plumbing Indonesia. Oke sahabat plumbing Indonesia, kita akan berangkat pada tabel beban dan diameter material pipa PVC ya. Pada tabel ini ya ada maksimal jumlah BW tertulis ya sahabat plumbing Indonesia, itu ada angka 3 sampai 900 ya, 3, 4, 5, 10, 20, 45, 160, 420, 900. Terus kolomnya ya yang di bawah itu ada BW max, itu beban ya, beban maksimal di dalam instalasi sahabat plumbing Indonesia. Terus ada DA ya, diameter luar ya, ini maksudnya diameter luar mulai dari 16 mili, 20 mili sampai 63 mili ya pada tabel ini. Terus ada diameter dalam ya, DI, satuannya mili ya, itu mulai dari 12 sampai 49,2 ya sahabat plumbing Indonesia. Terus yang menarik ada di kolom paling bawah ya, maksimal panjang ya atau maksimum panjang. Ada 10, ada 6, ada 5, ini satuannya meter ya. Oke, kita akan bahas ya. Contoh pada gambar ini ya. Pipa 1 ya punya nilai beban ya 1. Kita lihat nih, karena 1 tidak ada di dalam maksimal jumlah BW ya. Ya. Jadi diameternya kita tulis sahabat plumbing Indonesia yaitu 16 ya. Pada material PVC. Pipa 1 diameternya 16 mili. Oke, kita akan berangkat ya ke pipa 2. Pipa 2 ini melayani WC dengan tangki ya. Punya beban ya 1 juga, diameternya masih 16 mm karena 1 tidak tercover ya di sini ya. Artinya maksimal jumlah BW pada tabel ini itu dimulai dari angka 3. Artinya kalau ada angka di bawah 3 langsung otomatis menggunakan diameter terkecil ya, diameter di 3 ini ya. Karena diameter terkecil berdasarkan tabel ini adalah 16 mili diameter luar. Oke, sudah dapat pipa kedua ya. Terus pipa ketiga ya. Pipa ketiga bebannya, karena tadi ya fungsinya pipa ketiga atau tugasnya pipa ketiga ini untuk melayani pipa 1 dan pipa 2. Artinya jumlah bebannya dia adalah 2 ya. 2 pada tabel PVC ini karena di bawah 3 masih diameternya 16 mili. Sahabat plumbing Indonesia. Terus kita akan bergeser ke pipa keempat ya. Pipa keempat melayani shower. Shower ya pada tabel debit ya, alat saniter ya, itu punya nilai beban 2. 2 di sini masih diameter 16 mili. Ini lagi karena minimum jumlah BW-nya adalah 3 di material pipa PVC ini. Sehingga diameter pipa 4 itu masih 16 mili. Terus kita bergeser ke pipa kelima sahabat plumbing Indonesia. Tugasnya pipa kelima melayani pipa 3 dan pipa 4. Oke sahabat plumbing Indonesia ya. Jadi pipa 5 ini otomatis jumlah bebannya adalah
4. Karena beban di pipa 3 adalah 2, beban di pipa 4 adalah 2, sehingga total beban untuk pipa 5 adalah 4. 4 di sini masih menggunakan diameter 16 mili. Nah, sebenarnya penentuan dimensi pipa cukup sederhana ya, sahabat plumbing Indonesia. Yang penting punya data standar ya, acuannya untuk pendimensian pipa, dalam hal ini jenis material pipa PVC. Oke, sahabat plumbing Indonesia, itulah penentuan dimensinya ya, diameter pipa berdasarkan tabel ya. Tapi sahabat plumbing Indonesia, kita harus mengecek ya di pasar kita. Di pasar kita yang saya tahu, diameter pipa PVC itu dimulai dari ukuran 20 mili. Sehingga dalam pendimensian kita harus sesuaikan dengan keadaan pasar. Nah, keadaan pasar berikutlah tabel-tabelnya ya. Jadi di sini ada nomor pipa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada pipa sampai nomor 5 ya. Terus diameter luar. Nah, tabel ini tabel kesesuaian dengan keadaan pasar. Karena di pasar Indonesia diameter pipa PVC untuk instalasi air bersih tidak dimulai dengan ukuran 16 mili, melainkan dimulai dengan ukuran 20 mili. Sehingga pendimensian pipanya berubah. Nah, apa yang berpengaruh terhadap pendimensian yang berubah? Nah, pendimensian yang berubah ini berpengaruh terhadap kecepatan aliran yang ada pada instalasi sahabat plumbing Indonesia. Karena dengan diameter 16 mili kecepatannya bertambah, begitu diganti diameternya 20 mili kecepatannya pasti akan berkurang karena ada perubahan penampang material pipa. Yang penting ya, sahabat plumbing Indonesia, ideal kecepatan minimal 0,5 meter per detik, maksimal tergantung material ya, sahabat plumbing Indonesia maksimal bisa sampai 3 meter per detik. Atau di dalam perencanaan ya, di dalam perencanaan itu dianggap tengah-tengah, kecepatannya itu direncanakan sekitar 2 meter per detik. Tapi itu disesuaikan ya, sahabat plumbing Indonesia, berdasarkan jenis material yang sahabat plumbing gunakan. Oke, sahabat plumbing Indonesia, cukup sekian ya dalam pendimensian material pipa PVC ini. Semoga punya makna, semoga bisa bermanfaat ya sharing pada video kali ini. Untuk menutup ini ya, jangan lupa sahabat plumbing Indonesia, tonton channel ini, channel sahabat plumbing Indonesia. Oke, sahabat plumbing Indonesia, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat updatean terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga dukung channel Westpac Training Center dengan cara yang sama, like, comment, share, dan subscribe. Salam plumbing Indonesia, mudah-mudahan punya makna. Saya undur diri. Semoga sehat selalu sahabat plumbing Indonesia. Brrr.